Padahal ada yang jauh ya, ratusan kalinya matahari kita. Nah, ini dia punya cahaya sendiri. Bisa bedakan kalau lihat ke langit? Bisa bedakan nggak? Hah? Jadi kalau kita lihat ke langit itu yang ya, kalau menurut saya, kalau cahayanya itu cuman gini, itu apa? Planet ya. Kayak kita lihat bulan gitu ya. Kalau kita lihat ya, kalau ke barat itu biasanya apa? Merkurius ketika terbenam apa itu. Kalau bintang kelip-kelip terus banyak itu, gitu ya. Karena cahaya. Nggak tahu ini benar apa tidak gitu ya. Sering kadang-kadang besar gitu kan, agak kuning gitu ya. Terus jadi ada an-najm, ada kaukab. Di situ terjemahannya apa Pak berkatanya? Kaukab. Kalau lihat miliknya Tepak itu bintang ya. Bintang ya. Ya. Jadi malakut ya. Kalau ini kalau kaukab ya, kawakib, makanya kawakib itu yang bahasa ininya mengitari bumi ada yang dulu ditemukan 7 kemudian apa kawakib. Mars itu kawakib. Nah, melihat pada waktu malam ya, falamma sataral lailu, ketika mulai malam sudah mulai tertutup bidzulmatihi dengan kegelapannya ya, bidzulmati kullu dhiyain, pada apa saja cahaya yang ada, artinya sudah gelap. Ra'a, Nabi Ibrahim melihat kaukaban mudian, yaitu melihat planet yang bersinar. Planet fis samai, ya mungkin juga yang dimaksud planet ataupun dimanai benda langit, pokoknya ya bintang-bintang monggo saja. Tapi kaukab itu artinya asalnya planet gitu ya. Yang bercahaya fis samai di langit huwa zuhra wal mustari. Lihat ya, huwa zuhra wal mustari. Ini adalah az-zuhra. Zuhra itu apa? Zuhra itu adalah Merkurius kalau enggak salah. Zuhra, Merkurius apa Venus ya. Venus. Wal mustari. Nah, mustari itu artinya Jupiter. Nah, ini kalau ya, ini disebutkan di huwa az-zuhra awil mustari. Itu adalah Venus atau Jupiter yang dilihat itu. Kalau Venus sama Jupiter apa? Bintang apa planet? Planet. Itu. Jadi terjemahan itu kan ada timnya ya. Ya itu boleh saja direvisi. Bahkan tadi malam itu Pak Lukman itu bilang di antaranya jasa Abu Khuzaimah itu ikut dalam revisi ya terjemah tafsir itu yang ketiga, jadi 3 kali dan bisa saja nanti akan ditemukan lagi ya, penafsiran ataupun terjemah yang perlu diluruskan ya, diluruskan. Qala hadza rabbi. Nah ini qala hadza rabbi. Kemudian ala za'mikum ya, Nabi Ibrahim bilang kan kepada kaumnya, oh ini Tuhanku ini. Tuhanku. Ini menurut bahasa mereka ya. Nabi Ibrahim menggunakan kamu bilang ini Tuhanmu ya. Ya ini Tuhanku ini. Biar mengikuti logikanya dulu untuk mengajak orang-orang itu biar kembali ya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, mereka meyakini oh ini bintang-bintang itu adalah Rabb-nya. Terlanjutkan. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim bilang ini adalah Tuhanku. Ai ala za'mikum, yaitu atas sangkaan kalian. Qalahu ala sabirat. Nabi Ibrahim mengucapkan qala ini Tuhanku ini adalah untuk menolak alaihim pada mereka. Wa taubih lahum, serta mencela kepada mereka ya. Mencela kepada mereka.
wastidrajan lahum, serta mengajak secara pelan-pelan, menarik ya istidraj kepada mereka, li ajali ayyu'arifahum jahlahum, dengan tujuan Nabi Ibrahim itu akan menunjukkan kepada mereka jahalnya mereka, ketidaktahuan mereka, wa khata'ahum, serta kesalahan pemikiran mereka fi ibadati ghairillah, pada penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap Nabi Ibrahim itu pada proses mencari Tuhan. Karena ada bahasa Nabi Ibrahim proses mencari Tuhan, begitu. Asalnya Nabi Ibrahim itu meyakini melihat kaukab, melihat planet, kemudian diakui Tuhan. Ya, enggak, ini lagi berproses dakwah dia. Beliau itu dakwah. Nah itu. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari mengatakan kana abuhu wa qaumahu ya'budunal asnam. Dulu kata Imam Zamakhsyari punya tafsir Al-Kasyaf ya. Beliau Az-Zamakhsyari itu tertutup juga ada penafsiran Mu'tazilahnya. Ya, jadi Al-Kasyaf itu banyak dicetak. Ya, banyak ya, siapa lagi tafsir yang masih berpengaruh i'tizal, pengaruh Mu'tazilah. Ya, kemudian karena Imam Baghawi di tafsirnya, nah itu dihilangkan itu yang penafsiran yang berbau Mu'tazilah dihilangkan, jadilah tafsir Baghawi gitu ya. Tapi Zamakhsyari lebih unggul ketika menafsiri pada balaghahnya. Jadi silahkan saja. Di Didros ada ya, ini Zamakhsyari akan apa ininya? Enggak, barangkali ada. Karena abuhu, beliau mengatakan ayahnya dan kaumnya mereka itu menyembah berhala-berhala, wal kawakib, dan juga menyembah apa? Menyembah planet. Sekarang itu di ilmu hikmah ya. Karena tertulisnya pakai kitab kuning kadang-kadang. Di perdukunan. Nah, ini maaf ini. Kadang-kadang disuruh nulis pada waktu asar. Disuruh nulis pada waktu, kalau kita lihat pada waktu Jupiter, pada waktu gini. Nah, ini hati-hati. Menghadap sana. Ini salah satu penyembahan kepada siapa? Planet itu, hati-hati. Itu ya. Nulis raja ini. Nah, kalau nggak kenal bisa terprosot ya, atau preset ya. Gitu. Pernah dengar enggak Pak Ik ya? Ditulis pada waktu ini. Ditulis pada barat, tulis kemudian ke arah 4 arah ini. Wah, hati-hati. Itu jangan diikuti. Kalau masih salawat, kalau masih yang dibaca itu ayat kursi, ya, itu monggo saja. Karena kalau kita baca kitab-kitab itu, ya benar kitabnya kuning ya, tapi nantinya ada keterangan begitu. Ini ditulis, kemudian ini kan pada darah ayam yang hitam lah, udah jangan diikuti. Ya, iya, itu ada di kitab Al-Awfaq misalnya. Awfaq itu wifik dinisbatkan kepada Imam Ghazali, saya tidak percaya, meskipun tulisannya Imam Ghazali, karena ya ada yang begitu-begitunya. Ya, wifik masih lumayan lah hitungan ya latif, dibaca, dari bacaan ya latif itu timbullah angka 129 ya, dibaca 129 kali, monggo. Allah ya Allah, dari wifik alif lam dihitung ya, lam 2 kali, kemudian ha. Nah, dari abjadun hawas ya, itu ketemunya 41. Akhirnya kalau zikir ya Allah itu 41, kemudian monggo masih itu kan ijtihad begitu ya. Ya itu. Tapi kalau sudah yang model-model begitu, wah ini saya sih menganjurkan jangan diikuti gitu. Secara mutlak. Karena masa iya sih Al-Qur'an ataupun nama Allah ditulis dengan darah. Itu enggak benar sudah. Bukan menyalahkan Imam Ghazalinya. Saya enggak percaya Awfaq itu karangan Imam Ghazali, gitu aja. Ya monggo aja. Nah, banyak terjual ya. Nah, terjual karya Imam Al-Ghazali namanya Al-Awfaq. Ya itu.
Ada lagi namanya nanti ada kitab Syamsul Ma'arif. Wah, itu ada ini. Di kiai-kiai dulu ya, kalau di kiai langitan ya, maaf ya. Ya itu ngajar jangan baca kitab itu. Baca aja tafsir ini. Itu mudah gitu nanti saja baca. Kalau sudah ngerti, kalau nggak ngerti ya tadi itu kalau nggak ngerti terjerumus. Akhirnya ya udah yang dipanggilin siapa. Karena apa? Kembalinya pada penyembahan ya, penyembahan pada waktu-waktu tadi itu, waktu-waktu planet. Ya. Ada kitab ya dari Mesir juga saya lihat, itu ada waktu 12. Ya, ini sekalian dah. Ini ada waktu Jupiter, ada waktu ini. Ini mereka punya waktu-waktu tertentu. Kalau punya hajat ini, baca ini dan jalan ini pada waktu ini. Ini sudah dalam tulisan itu ya, dalam tulisan itu. Nah ini harus tahu. Menurut saya ya itu salah satu peninggalan dari Yunani yang dulu itu ya, masih ada waktu-waktunya yang itu, karena mereka itu ada ini yang kuasai adalah Zuhro sekarang ini, waktu Zuhro, ini waktu Jupiter ini, ini bahaya. Qala hadza, kemudian dikatakan qala hadza rabbi, ini adalah Tuhan, qala za'mikum. Jadi mereka menyembah kawakib ya. Di sini kawakib itu artinya ya memang planet ya, planet bukan bintang. Nah, makanya artinya ini mungkin bisa direvisi. Saya usul saja, bisa direvisi. Fa arada ayyunabbihum, Nabi Ibrahim ingin untuk mengingatkan mereka ala dhalalatihim, atas kesesatan mereka, wirsyidhum, dan Nabi Ibrahim menunjukkan kepada mereka ayahnya, kemudian kaum dari ayahnya, menunjukkan kepada mereka ilal haqqi, kepada yang benar, min tariqin nazar, dari jalan nazar ya, jalan angan-angan, jalan menggunakan akalnya, mikir, wal istidlal, dan menggunakan dalil. Wa yu'arifuhum anna an-nazar as-sahih, dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya cara berpikir yang sahih muaddin, yang bisa mengantarkan ila alla yakuna syai'un minha aliha, mengantarkan bahwasanya sedikit pun dari benda-benda langit itu adalah sudahlah, mereka itu bukan Tuhan, jangan jadikan itu Tuhan. Alla yakuna minha ilahan wa anna wara'aha muhdisan, dan di belakang dari planet-planet itu ada muhdis, ada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, muhdis ahdatsaha, yang telah menciptakannya, wa mudabbiran dabbara tulu'aha, serta yang mengatur ya atas terbitnya ya, wa ufulaha, terbit dan terbenamnya, wa intiqaliha wa masiriha, serta perpindahan mereka serta perjalanan mereka pada orbitnya masing-masing, itu adalah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hadza rabbi, sedangkan ucapan Nabi Ibrahim hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, adalah qaulu may yansifu khasmahu ma'a ilmihi bi annahu mubtilun. Ini adalah ucapan ya orang-orang yang ingin meluruskan lawan bicaranya, padahal ia tahu bahwasanya ucapan itu salah. Ya, kan banyak itu jane. Ya ini katakan ini kamu bilang sehat, ya ini sehat kan, sehat, nah, padahal ini mengandung macam-macam gitu ya, yang ada di sini nih, mungkin kebahayaannya mungkin tahu gitu ya, saumpama. Ini bahasa gayanya begitu. Fayahki qaulahu, maka ia menceritakan ucapannya itu kama huwa ghairu muta'assibin li madzhabihi, sebagaimana beliau bukanlah orang yang ta'assub ya, orang fanatik terhadap mazhabnya, li anna dzalika ad'a ilal haqi, karena cara itu bisa menarik kepada yang kebenaran. Summa yukiru alaihi fayubtiluhu bil hujjah, kemudian beliau meninggalkan, kemudian membatalkannya dengan hujjah.
Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika hilang lenyap, kan sudah masuk, kalau udah malam itu kan namanya perjalanan orbitnya masing-masing kan, ini menghadap ke sana sudah hilang. Ketika lenyap barang-barang tadi, yaitu kaukab tadi atau planet-planet tadi, beliau mengatakan qala la uhibbul afilin, aku enggak suka ya menyembah berhala-berhala yang semacam itu, sesembahan yang tahu-tahu hilang. Masa hilang gitu ya. Li'anna rabbah, karena ar-rabb yang benar la juzu an takhayyur, karena Tuhan yang benar itu enggak boleh ada perubahan. Jadi kita ketika mempelajari tauhid ya, yang namanya muhdis itu selalu berubah. Dari diam menjadi gerak, dari enggak ada menjadi ada, dari ada menjadi tambah tua. Nah, itu tandanya itu muhdis, tanda-tanda baru ya. Nah, tiap muhdas ada yang muhdis, segala perkara yang baru itu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu tidak boleh sama dengan yang diciptakan. Kan begitu. Ini logikanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adalah Sami'ul Basir. Nah, ini. Lanjut. Jadi ketika hilang tidak mungkin la yajuzu ali taghayyur, enggak boleh untuk berubah, wal intiqal, dan berubah dan kemudian berpindah-pindah, li'anna dzalika min sifatil ajram, karena ini adalah sifat-sifat dari benda. Falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Ya, ketika melihat bulan, ya Nabi Ibrahim mengatakan bulan mulai terbit, ini adalah Tuhanku. Falamma ra'al qamara tali'an. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan mulai muncul, muntasyirat daw, dengan memancarkan cahayanya, qala hadza rabbi, yang mengatakan ini Rabbku. Al uslubil mutaqaddim, pada cara ataupun cara bicara pada yang seperti yang pertama, laftan li anzuri qaumihi, hanya untuk biar dilihat oleh kaumnya, ila fasadi ma ya'budunahu, ya, untuk memperlihatkan kepada kaumnya bahwasanya mereka sembah itu adalah salah, wa tasfiyan li ahlamihim, serta mengatakan yaitu mereka itu bodoh ya pada ahlamihim, cara berpikirnya mereka yang salah sangka itu. Falamma afala, maka ketika hilang lenyap bulan itu, qala falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan hidayah kepadaku, maka sungguh aku adalah termasuk kaum-kaum yang sesat. Ai falamma ghabal qamara qala Ibrahim la illam yahdini la ilam yuthbitni rabbi, sama Allah taala tidak meneguhkan kepadaku al huda, kepada petunjuk, la akunanna, sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Wa fihi ta'ridun liqaumihi bi annahum ala dhalal. Ini adalah penampakan ataupun Nabi Ibrahim menunjukkan pada kaumnya bahwasanya cara berpikir mereka itu adalah sesat. Ya, falamma ra'a syamsa, kemudian nanti ketika melihat matahari juga akan demikian, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang bisa kita pahami bahwasanya pada masa Nabi Ibrahim itu beliau mengatakan itu bukan pencarian Tuhan sendiri pada hakikatnya, tapi mengajak kepada kaumnya. Meskipun ucapannya itu saya melihat ini, wah, ternyata bukan. Itu bukan. Karena ini sebenarnya untuk mengajak cara berpikir kaumnya itu bahwasanya itu adalah salah. Diikuti dulu caranya. Ya, setelah itu baru tahu. Kayak anak kecil sama mama ngajak ngotot aja, ya udah. Ikuti caranya dulu. Ya, setelah itu tahu lah kan salah kan enggak bukan. Ya, kita enak daripada langsung disalahkan. Ya, ini cara uslubnya Nabi Ibrahim. Dan pada zamannya sudah ada penyembah planet, karena mereka meyakini ketika itu muncul maka berpengaruh pada musim planet ini berpengaruh pada bumi. Itu cara berpikirnya Yunani ya. Ya itu. Ini berbahaya. Ya, kita akan baca sedikit ya tentang tasawuf. Sampai mana kita? 41? Aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Ya, siapa membacanya? Bismillahirrahmanirrahim.
ketika dia mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya, sebenarnya dia mewajibkanmu masuk ke dalam surganya. Masyaallah. Allah mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya secara lahir. Sebenarnya dia tidak mewajibkanmu kecuali untuk masuk ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk. Ketaatan mereka kepadanya tidak berguna baginya dan maksiat mereka tidak pula merugikannya. Allah mewajibkan amal atas para hamba karena manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri, yaitu agar mereka masuk surga, bukan agar mereka mendapatkan kemuliaan dengan amal itu. Ini adalah penegasan dari hikmah sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan para hamba untuk taat kepadanya karena kurangnya semangat mereka untuk beribadah. Untuk itu Allah harus menyeret mereka dengan rantai kewajiban. Allah melakukan ini tak lain untuk manfaat yang akan kembali kepada mereka sendiri, yaitu masuk ke surganya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Hadis ini dipahami bahwa mereka yang dipaksa dan diwajibkan untuk taat tak lain agar mereka masuk surga. Allah tidak mewajibkan mereka kecuali agar mereka memasuki surga. Masya Allah. Ya, jadi manfaatnya ibadah itu bukan kepada Allah Ta'ala. Allah enggak butuh pada ibadah kita. Seumpama semuanya bumi, semuanya makhluk itu enggak ada nyembah Allah, enggak rugi. Ana ghaniyun 'anil alamin, enggak butuh pada alam ini. Tapi kita yang butuh ya pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.